Tidak berlama-lama kita akan buka Alkitab kita dalam suratan Ibrani pasal 13. Kita buka kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Adik-adik yang ada di rumah, Anda bisa baca bersama-sama meskipun saya tidak dengar, ya, tetapi saya percaya Anda semua ada pegang Alkitab, ya, meskipun online. Kita akan baca bersama-sama dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yang di rumah Tuhan kita boleh sama-sama membaca, ya. Ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Alkitab menuliskan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita tetap sama. Tetap sama, artinya tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nah, ini dicatat dalam Alkitab. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya ini bicara bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah tidak berubah. Nah, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keberadaan Yesus yang tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya? Kuasanya tidak berubah, keajaibannya tidak berubah. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan kasihnya tidak pernah berubah sampai detik hari ini pun. Meskipun negeri kita dilanda dengan keadaan musibah seperti ini, tetapi percayalah, kasih Yesus tidak berubah, tetap sama. Namun yang menjadi satu pertanyaan pada malam hari ini, kita semua paham Alkitab tuliskan bahwa Yesus tidak berubah. Dan kita pun memahami hal itu bahwa Allah yang kita sembah tidak berubah. Dan kita semua paham. Hati kita pun tahu, batin kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, tidak berubah. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan, ketika kita paham bahwa Allah yang kita sembah tidak berubah, tapi seringkali manusia itu berubah-ubah. Nah, ini yang saya mau bawa kepada anak muda, bahwa anak muda, orang yang kuat, yang mempunyai fisik yang jauh lebih kuat, yang mempunyai kepintaran, akal, kreativitas mungkin jauh melebihi orang-orang yang tua, ya. Ada banyak hal yang dimiliki orang muda yang masih muda, banyak kelebihan dari semangat dan lain sebagainya. Tetapi hal ini saya mau bawa orang muda, bagaimana kita sebagai orang muda memiliki kepercayaan yang tetap. Bagaimana dengan keadaan yang ada, bahwa Allah yang kita sembah itu tetap ajaib bagi kita. Nah, dalam hal ini pernah saya minta maaf, coba kita buka di dalam Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8 dituliskan ini tentang bagaimana keadaan waktu bangsa Israel pada zaman itu. Satu contoh saja, bagaimana sebenarnya manusia yang seringkali yang kurang setia, atau ya katakanlah kesetiaannya hampir banyak tidak teruji. Tetapi malam ini lewat ibadah ini saya mau sampaikan agar dengan keadaan seperti ini kita tetap setia dan kita tidak berubah seperti Yesus
kasih-Nya tetap setia. Dalam ayat yang ke-9 Ibrani pasal 8 bagian B, pada waktu aku memegang tangan mereka ini bangsa Israel, untuk membawa mereka bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Pemuda remaja, kita tahu bagaimana kisah bangsa Israel, sehingga dalam ayat ini dituliskan bahwa Allah memegang tangan bangsa itu. Mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi dalam perjalanan bangsa Israel ini tidak setia. Pada waktu contohnya, pada waktu Musa lama di Gunung Sinai, bangsa Israel tidak sabar menunggu, dan akhirnya mereka beralih membuat satu patung lembu emas. Nah, ini menandakan bangsa Israel tidak sabar, tidak setia, bahwa Allah yang mereka sembah itu sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Namun karena ketidaksabaran dengan keadaan-keadaan yang ada, bangsa Israel berubah dari setia. Nah, untuk kita dapat merasakan bagaimana Allah itu tetap sama, tetap berkehidupan dalam diri kita, dan kita tetap merasakan kuasanya tetap sama dalam diri kita, kita harus setia. Ini yang harus kita kerjakan. Kalau kita setia, maka percayalah, bagaimana keadaan sekarang dunia ini gonjang-ganjing, semua ekonomi berimbas. Anda yang bekerja pun merasakannya, Anda yang bersekolah pun merasakannya. Siapa yang menyangka, satu pun di antara kita tidak ada yang menyangka kalau akan terjadi di negeri kita musibah ini. Mungkin tidak ada yang berpikir bahwa sampai kita bisa merasakan keadaan ini. Mungkin ada yang engkau berpikir, bagaimana nanti masa depanku? Mungkin engkau ada yang berpikir, bagaimana usahaku yang engkau sudah buka usaha? Atau engkau yang bekerja, bagaimana pekerjaanku? Bagaimana ke depan? Apakah aku tetap dipertahankan sebagai pegawai dalam satu pekerjaan? Atau bagaimana melihat keadaan ini? Tetapi percayalah, Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama. Artinya apa? Dia punya janji tidak berubah. Dia tetap menolong kita, tetap menolong saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan di awal saya katakan tadi, bagaimana untuk kita tetap merasakan kuasa Allah tetap sama? Kita harus setia. Artinya apa? Iman kita dalam diri kita harus tetap bekerja. Orang yang bekerja pasti ada hasil. Nah, dalam hal ini kerohanian kita harus bekerja. Artinya apa? Iman kita harus bekerja. Bekerjanya bagaimana iman kita? Kita tetap setia dalam hal apa? Dalam kita beribadah. Nah, ini dalam hal beribadah sekarang ini tahu sendiri. Nggak tahu ini kaum muda online semua apa enggak. Karena tante kan nggak lihat. Kalian dari sekian orang mungkin ada 1-2 yang tidak beribadah online. Mungkin karena cuma sendiri dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana engkau setia apa tidak. Nah, bicara tentang kesetiaan ini adalah bentuk kasih daripada Yesus. Setianya Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Coba kita baca dulu di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-3.
Perhatikan, tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Coba kita buka dalam 2 Timotius, kita pegang dalam 2 Tesalonika 2 ini, 3 ini, garis bawahi, tetapi Tuhan adalah setia. Nah, kita ingat ayat ini ya, Tuhan adalah setia. Nah, dalam 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, perhatikan. Jika kita tidak setia, siapa yang tetap setia? Yesus. Dia tetap setia. Saya katakan bahwa Tuhan adalah setia dalam 2 Tesalonika tadi. Dan dikatakan dalam ayat 13, siapa yang tidak setia? Manusia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bangsa Israel tidak setia, sehingga mereka tidak masuk tanah Kanaan. Sama dengan kita anak muda. Kalau kau mau merasakan tidak ada berubah kasih Allah dalam dirimu tetap untuk selama-lamanya, kau harus setia. Agar apa? Allah itu tetap setia. Setia yang dimaksud di sini dalam ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, artinya apa? Yesus sifatnya menunggu. Dia menanti kita. Kalau tempo kita tidak setia, Dia tetap setia menunggu kita. Menunggu apa? Menunggu biar kita sadar untuk berbalik lagi setia. Oh, kita kemarin cinta dunia. Oh, kita kemarin lupa beribadah. Oh, kita jarang beribadah. Oh, kita dulu tidak sungguh-sungguh beribadah. Tapi Dia tetap setia. Setia bagaimana? Dia menunggu kapan kita mau sungguh-sungguh, kapan kita mau serius, kapan kita mau komitmen dengan Tuhan. Dia menunggu. Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, garis bawahi ini, bahwa manusia itu seringkali kurang setia, tetapi Yesus tetap setia. Bicara setia ini bicara pembuktian iman. Bicara pembuktian iman ini artinya setia berarti dia taat. Bicara dia setia berarti dia percaya. Kenapa Anda setia beribadah? Karena Anda percaya Tuhan. Kenapa Anda taat? Karena Anda percaya kepada firman. Kenapa Anda tetap setia? Karena di dalam dirimu ada iman. Jadi bicara setia itu tidak bisa lepas dari kata taat. Bicara setia itu tidak lepas dari kata percaya. Bicara kata setia, taat, dan percaya dikumpulkan menjadi satu kata, yaitu apa? Iman. Jadi kalau orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mengimani bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, berarti orang itu akan tetap setia. Berarti orang itu akan tetap taat. Berarti orang itu akan tetap percaya. Taat di sini apa? Taat melakukan firman. Kita tidak tahu keadaan zaman kita ini mau bagaimana, dibawa kemana. Maukah tambah baik atau mau tambah susah, tidak ada yang tahu. Alkitab katakan pahlawan pun akan menangis. Akan ada masanya pahlawan. Pahlawan ini bicara orang yang memang punya dedikasi. Pahlawan ini bicara orang yang mampu berperang, mampu mengatasi masalah. Itu bicara pahlawan. Tetapi Alkitab katakan pahlawan pun akan menangis. Artinya apa? Dengan keadaan dunia ini, kita tidak tahu anak muda. Tetapi dalam hari ini, malam ini saya mau sampaikan kepada orang muda, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah.